Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on di lab di modul dari Ethical Hacker pada lab Scanning for SMB Vulnerabilities with Enum for Linux. Jadi di sini ada gambar topologinya, di mana di sini memiliki 5 switch dengan area virtual dengan virtual LAN atau VLAN dengan dengan IP 10.6.0/24 dan di sini memiliki satu multi-layer switch 2 yang terintegrasi dengan dua server dan corporate internet. Nah, jadi di sini objektifnya adalah kita Enum for Linux itu adalah tools yang enumerating atau memberikan informasi angka dari Windows dan Samba. Samba ini adalah aplikasi yang menghidupkan Linux, yang menjalankan Linux dan Apple clients untuk berpartisipasi di Windows Network. Ini menjalankan non-Windows client untuk mengutilize server message book SMB protocol untuk mengakses file dan memprint service. Samba server bisa berpartisipasi di Windows domain, both as client, jadi klien seperti jadi klien dan server. Jadi di lab ini saya akan menyelesaikan objektif dengan mengikuti objektif. Yang pertama kita akan menjalankan launch and explore scalability, lalu identify komputer dengan SMB, lalu menggunakan Enum for Linux untuk enumerating user dan network file share. Lalu yang terakhir adalah use SMB client untuk mentransfer file di antara sistem. Oke, sebelumnya saya hidupkan terlebih dahulu untuk ini ya, untuk ethical hackernya. Oke. Jadi di sini secure yang poorly atau secure yang bisa dibilang kurang aman dan memanage Windows Server network yang sangat tinggi resikonya. Penetration tester harus harus tidak transfer enable within file and print sharing function yang bisa meninggalkan organisasi benar-benar untuk mengattack. Jadi di activity ini kamu akan mengekspor capability dari Enum for Linux tool untuk enumerate user and file sharing from Samba. Dan akhirnya kita akan menggunakan SMB client untuk utility ke transfer file system. Oke.
Ini masuk, kita masuk ke sudo. Kita masukin sandi sudonya. Nah, ini udah masuk ya. Kita masuk ke enum for Linux min help. Jadi di sini kalau kita sudah masukin ini bakal membantu kita untuk melihat isi dari sinteks dan option yang tersedia di enumerate host dan server information di network yang menggunakan SMB. Oke, lanjut untuk step research. Di sini kita bisa lihat jawabannya. Bisa kita lihat jawabannya karena udah ada jawabannya, jadi langsung kita untuk labnya aja. Lalu di sini kita akan menggunakan enum untuk menemukan SMB server. Step 1 kita bakal meng-scan virtual network untuk menemukan target yang potensial. Jadi ada satu jalan untuk mengidentifikasi potensial target untuk SMB enumeration yang digabungkan untuk membuka portal. Di lab awal kita tuh udah menggunakan nf untuk menemukan dan enumerate open port di target system. Port SMB yang biasanya tuh yang sekali di sini ada RPC, NetBIOS session, lalu LDIP server, SMB file, Active Directory Web Service, NetBIOS Web Service, NetBIOS Datagram. Lalu di sini ada two virtual network are included in the Kali VM with the Docker container. Nah, jadi di sini ada dua virtual network yang sudah di-include atau sudah masuk di Kali VM dengan Docker container menggunakan nmap min sn untuk menemukan service yang tersedia di host 172.17.0 di virtual network. Nah, jadi kita bisa langsung aja ya sini. Coba nmap. Tadi nmap sn 172.17.0.0/24. Enter. Kita di sini nmap bakal mencari situsnya. Sini untuk conduct nf scan. Ini untuk meng-scan yang di topologi tadi. Coba di sini untuk ganti IP-nya menjadi 10.6.6.0. Oke. Kelebihan 0. Enter. Di sini nmap bakal men-scanning. Jadi ada beberapa potential target yang tersedia di SMB service dengan menggunakan komputer or computers. Sini bahwasannya benar ada 139 dan 445 open. Lalu di part 3 sini kita bakal menggunakan enum for Linux untuk enumerate user dan network file share. Step 1 di part 1 ini di step 1C kita bakal menggunakan enum for Linux untuk meminta
page untuk mempelajari tentang option yang tersedia di enumerate potential target dengan mencari option yang paling biasa. Nah, kita bisa aja di sini untuk menggunakan menu. Nah, di sini menu itu untuk find configuration user. Jadi dia untuk menemukan konfigurasi yang ada di IP 172.17.02 ya. Langsung aja enum for Linux. Aduh. Enum for Linux. Ini menu U gede 72.17.0.2 ini enter. Sini kita bakal melihat output dari komen ini akan membuat multiple screen dari information jika banyak user yang di discover atau diambil. And for Linux tuh agregat outputnya dari multiple Samba tools, jadi dia tuh memproduce consistent result, jadi hasil yang concise. Ya, jadi kalau kita mau untuk melihat bagaimana each filter is used atau bagaimana per each-nya itu bakal digunakan, kita itu bisa menggunakan option min p dengan komen enum for Linux min s min sp. Nah, ganti aja. Yang kita ubah cuma di sini ya, min sp. Sorry, s gede sp. Nah. Oke, ini kita enter. Sini output ini akan menampilkan komen yang dan membuat multiple sorry sini not the v at beginning of the sum of line of output the purpose mode previous narrative of how the result were are obtained. For example, atau sebagai contoh di enumerating workgroup slash domain section dari outputnya itu enum for Linux tuh attempt ke dan meminta ke domain name menggunakan command nb lookup min a. Coba. Iya, ini menggunakan nb lookup min a. Jadi salah satu yang digunakan untuk SMB client file share are listening to 172.17.0.2. Lalu di sini kita akan melakukan penetrating tester yang mungkin tidak di uncover dan kita ketahui bahwa username dan password kombinasi dari filter untuk kita mengeksploit. Jadi di case ini mereka tuh butuh untuk kita brute force password attack untuk menghack password ya, untuk menghasilkan kredensial yang hampir terdekat lah. Jadi di manfaat ini untuk kita tahu password policy di salah satu target sistem untuk struktur brute force import. Kita menggunakan enum linux min p command untuk melihat password full length. Masukin dulu. Min p, enter. Domainnya. Oke, di sini kita bakal lihat ini passwordnya. Nah, kedua kita bakal perform a simple enumeration scan on target. Enum Linux tuh udah kita tahu ya, banyak kombinasi dari min u, min s, min g, min p, min r, min o, min n, min i option untuk kita masukkan komennya. Ini membutuhkan kita butuh menggunakan min a argument. Jadi opsi ini nih sebenarnya lebih cepat performanya untuk menampilkan SMB enumeration operasi di sekali scan. Nah, menggunakan enum Linux min a dia akan memperform scan dan potential Samba server target yang kita identify di part 2. Ya, kita coba aja.
min A. Oke, ini dah ya. Kita udah ketahuin bahwa dia ini udah lebih cepat untuk scanning daripada kita cuma satu-satu gitu aja. Dia lebih cepat ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan assembly client untuk mentransfer file di antara sistem. Assembly client ini komponen dari Samba yang bisa can store and retrieve file. Uh, Hampir mirip dengan FTP client, kita akan menggunakan SMB client untuk mentransfer file ke target system yang ada di 172.17.0.2 untuk menstimulate exploiting network host dengan malware choke SMB vulnerability. Kita akan membuat file menggunakan cat command. Maksudnya kita bakal membuat file dan melihatnya dengan cat command. Base enter, cek ya. Oke, kita langsung convert saja. Kita coba untuk SMB client min help. Oke, kita lihat di sini untuk komen-komennya apa aja. Hot list Samba min a. Oke, kita langsung masukin aja ini. Ini digunakan untuk kita lihat anonymous login. Kita bakal connect ke TMP menggunakan SMB client command yang spesifik ya. Enter aja, klik enter ya. Nah, SMB prompt. Oke, kita coba masuk ke dir. Oke, jadi kita sudah tahu ya gimana caranya untuk lab scanning SMB vulnerabilities dengan Enum for Linux. Selanjutnya kita bakal melanjutkan di lab yang berikutnya, di lab 5.116 ada di on path attack with EntherCat. Ini di lab ini kita bakal lihat bahwasannya ada topologi. Oke, kita bakal lanjut ya. Ini bakal lanjut sini di lab 5116 di jalan attack dengan EntherCat. Jadi di lab ini kita bakal mengkomplitkan objektif dengan mengikuti. Pertama, part 1 kita bakal launch EntherCat dan explore
capability. Oke, jadi di instruksi ini intercap itu digunakan untuk memperform di pet MITP attack dengan goals. Kita tuh bisa menyerang intercept traffic di antara device yang sudah digabungkan di informasi yang bisa kita gunakan untuk impersonate target atau alter data being transmitted. The attacker situates between two communicating hosts in the on-path attacks. Oke, step pertama kita bakal men-set up RNP spoofing attack. Di serangan ini kita bakal menggunakan RNP spoofing untuk meredirect traffic yang ada di local virtual network di Kali Linux kita dengan sistem 10.66.1. RP spoofing itu jarang digunakan untuk impersonate default gateway router untuk capture di alt traffic entering atau yang sudah ditinggalkan dengan local IP, karena
Di lab ini, di lab improvement ini kita menggunakan internal virtual network. Instead, sebenarnya yang spoofing dari virtual gateway, kita akan menggunakan ARP spoofing untuk redirect traffic yang mendestinate dari untuk local service server dengan address 10.6613. Oke, kita bakal load kali Linux sudah. Use SSH login into the host server. Oke, kita coba untuk SSH login. Oke, kita bakal coba untuk SSH ya. SSH email net user 10.6.6.23. When connecting, yes. Lalu let user password. Cisco 123. Oke, udah masuk ya di sini. Karena kita tuh membuat dari pet attack, kita menggunakan ARP scoping. Jadi kita akan menjadi monitoring ARP mapping di victim house yang akan menyerang karena ini akan mengubah host mapping. Kita menggunakan IP Neighbor untuk melihat view current ARP change di target komputer. No, di sini ada note bahwa hostname 3F B0515EA 2F7 akan berbeda dengan kali kita di improvement. Ya, ini kita menggunakan Grapevine yang beda sama ini. Kita bakal coba untuk IP Neighbor. Okay, they're reachable. Thank you very much. Okay. Su Cisco 123. Kita masuk ke ARP min A. Sorry. ARP min A. Kemana pon? Oh, kita masuk ke su dulu ya. Oke, bisa ya. Ke ethercap min H. Ini kenapa nggak bisa nih? Ini baru udah. Paste, minsu. Oke aja biar nggak salah. Resection.
Kita coba untuk sudo min I not command sudo min I nggak muncul ya. Kita coba sumin I saja. Masih out. Apa ya? Su ARP. Oke, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di sini untuk coba masuk ke SSR dulu ya, kita masuk ke SSR dulu. Kita login ya, kita masuk ke untuk IP Neighbor, kita lagi Neighbor, kita paste. PHL di reachable. Not jika kita menggunakan RMI Apple atau version dari AM kita tuh butuh ke switch untuk root dengan password Cisco dan ini nggak butuh sih seharusnya ya. Kita coba untuk keluar dan lagi deh. Ethercap Ethercap minha. Oke. Di part ini kita bakal menggunakan GUI interface untuk mengakses Ethercap start Ethercap graphic using menggunakan Ethercap min J. Sudo Ethercap min G. Password kali kita pakai kali aja. Kita lihat untuk deployment. Oke, di sini udah muncul ya untuk Ethercap ya. Nah, kita bakal select target ya. Kita bakal mendefine source dan destination ya. Untuk melakukan ini kita tuh bakal mengklik 1062 sebentar. Target 2 precision. Oke, perform ARP spoofing. Ini buat 2 berarti. Berdua ini ada dua. Kita berdua dulu. Oke. Oh, sorry. Oke, bisa ya. Oke. Kita menggunakan IP neighbor command di table again menggunakan tuliskan. Seperti kita bakal menggunakan Versak. Coba ping.
11. Kita pakai api Nickball. Oke, ini udah reachable semua ya. Ini untuk menemukan MAC, kita pergi ke SSH terminal dan enter IP address command untuk mencek MAC. Oke. Kita coba untuk sugar attack app. Ini paste sekali. Oke, ini dia untuk MAC-nya yang di 13. Oke, kita bakal buka Wireshark untuk mereview. Kita buka yang tadi kali ini. Ctrl Z dulu. Chat. Oke, ini kita ada buka enter ke komputer pertama dari request untuk 10 actual MAC address dengan 2 target. Oke, ini udah selesai. Oke, untuk video ini saya akhiri. 2 live sudah saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.